Akhirnya Qian Heng berhasil membalut luka di tangan Cheng Yao sambil berkata bahwa Cheng Yao adalah karyawannya, jika ia terluka maka ia wajib bertanggung jawab. Kemudian Cheng Yao memutuskan untuk mengesampingkan perasaannya dan tidak lagi menjadikan rasa keadilan sebagai alasan utama untuk menerima kasus. Qian Heng menjelaskan alasan dia mengambil kasus King Mei adalah bahwa keadilan tidak hanya satu jenis. Sebagai pengacara mereka harus menjaga keadilan dalam proses hukum untuk membantu memperkuat sistem hukum negara. Keadilan prosedural lebih penting dibandingkan keadilan substantif karena itu adalah keadilan yang terlihat. Cheng Yao bertanya kenapa Qian Heng selalu memilih kasus kontroversial. Lalu Qian Heng pun menjelaskan bahwa hukum selalu melindungi hak-hak dasar dan martabat setiap orang, tidak peduli baik atau buruk, tak ada bedanya. Cheng Yao akhirnya bisa menerima penjelasan ini dan merasa bangga bisa menjadi asisten pengacara Qian Heng yang punya wawasan yang luas terkait masalah hukum. Selama beberapa hari tinggal di villa, Qian Heng kesulitan tidur dan sering terjaga. Agar bisa kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mencari pulpen pada pukul 2 dini hari dan mengetuk pintu, namun setelah mencari dari pukul 2 hingga pukul 3 dia merasa sangat lelah. "Kau pasti sangat lelah," ujar Cheng Yao. "Iya, memang lelah," jawab Qian Heng. "Besok pagi aku ada rapat." Mengemudi di larut malam juga tidak aman, tambahnya. Cheng Yao yang sudah mengantisipasi hal ini pun berkata, "Saya sudah memesan sopir untukmu, bos." Qian Heng pun terdiam merasa jengkel namun tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, untuk menutupi lingkaran hitam di matanya, Qian Heng mengenakan kacamata hitam saat bekerja. Setelah selesai rapat dan semua orang sudah meninggalkan ruangan, barulah dia melepaskan kacamatanya, namun tanpa diduga Cheng Yao kembali lagi. Cheng Yao langsung melihat lingkaran hitam di mata bosnya, dan akhirnya menyadari bahwa bosnya sebenarnya ingin menginap di rumahnya semalam tetapi merasa malu untuk mengatakannya. Betapa kuatnya rasa harga diri bosnya, Cheng Yao memutuskan untuk mengundang Qian Heng untuk tinggal di rumahnya. Qian Heng berharap Cheng Yao akan mengatakannya dengan jelas, menunggu dengan penuh harap, namun tiba-tiba ada rekan kerja yang masuk membuat momen itu terganggu. Saat makan bersama dengan tim kecil, seorang rekan menerima telepon yang memberitahu bahwa King Mei telah melahirkan prematur. Dan anak yang dilahirkan diagnosis menderita cerebral palsy. Kakek Dong merasa sangat menyesal dan ingin menarik kembali hasil tes DNA, tetapi putusan sudah sah dan tidak bisa dirubah lagi. Semua orang merasa sedih dengan ini, bingung siapa yang sebenarnya lebih menyedihkan dalam situasi ini. Malam harinya Qian Heng kembali ke rumah Cheng Yao dan memberitahu bahwa mereka akan bepergian bersama besok untuk menangani kasus perselisihan pengelolaan dana keluarga. Saat makan, Cheng Yao sengaja menyalakan film horor tetapi malah dirinya sendiri yang ketakutan. Kemudian Qian Heng meminta untuk menginap karena rumah Cheng Yao dekat dengan bandara. Cheng Yao terpaksa menerima karena jika tidak Qian Heng akan mengajak Bo Urui ataupun Yu Fei untuk mendampinginya menangani kasus tersebut. Saat mau tidur tiba-tiba listrik mati yang membuat Cheng Yao ketakutan. Karena panik ia pun berlari dan mengetuk pintu kamar Qian Heng dan berpura-pura ada hal penting yang ingin dia tanyakan. Dalam suasana larut malam, Qian Heng khawatir Cheng Yao mungkin tertarik pada dirinya, tetapi melihat betapa ketakutannya Cheng Yao, ia pun membiarkannya masuk ke kamarnya. Dengan serius ia mulai menjelaskan beberapa pengetahuan profesional. Cheng Yao yang terpana oleh wajah tampan Qian Heng menjadi semakin tidak fokus. Ia bahkan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dan saat Qian Heng mengangkatnya, dia menemukan nama panggilan untuk dirinya di ponsel Cheng Yao, yaitu si bodoh besar, yang membuatnya langsung marah dan mengusir Cheng Yao. Namun Cheng Yao tetap tidak mau pergi dan akhirnya mengaku bahwa dia takut pada kegelapan dan hantu. Qian Heng akhirnya mengalah lagi dan membiarkan Cheng Yao tidur di lantai kamarnya. Malam itu mereka berdua berbincang. Qian Heng menceritakan kesulitan yang ia hadapi saat awal memulai karirnya. Sementara Cheng Yao menceritakan alasan awalnya ingin menjadi pengacara, yaitu untuk mengalahkan mantan suami kakaknya yaitu pengacara Deng Ming dan menuntut keadilan bagi kakaknya. Qian Heng pun memberikan semangat bahwa meskipun mengalahkan dirinya adalah hal yang sangat sulit, tetapi Cheng Yao pasti bisa mengalahkan pengacara Deng Ming. Pagi harinya Cheng Yao menggigau dan memukul Qian Heng hingga terjatuh dari tempat tidurnya, namun Cheng Yao malah menuduh Qian Heng mengambil tempat tidurnya.
Akhirnya Qian Heng mengingatkan Cheng Yao bahwa semalam ada yang menyelinap keranjangnya dan bahkan mengambil selimutnya. Akhirnya Cheng Yao jadi malu setelah mengingat kejadian semalam, namun ia mengakui bahwa ia tidak mengingat apapun. Tak hanya itu, Cheng Yao pun menyalahkan Qian Heng yang membuat bosnya itu mengusirnya dari sana. Kemudian Qian Heng dan Cheng Yao memulai perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di sebuah perusahaan, mereka langsung disambut oleh Tuan Tang, klien firma hukum Qian Heng. Namun ketika pertama kali bertemu, Tuan Tang sudah ingin menggoda Cheng Yao. Lalu rapat pun mulai dilakukan, tetapi di saat semua orang sedang fokus, Tuan Tang malah asyik bermain-main dan di pertengahan rapat tiba-tiba saja Cheng Yao merasa lapar. Mengetahui hal itu membuat Qian Heng meminta Cheng Yao untuk keluar ruangan. Ternyata Qian Heng mengizinkan asistennya itu memakan coklat yang ada di tasnya. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin membalas kebaikan Qian Heng. Kemudian saat rapat selesai, Tuan Tang masih terus saja bersikap tidak sopan pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan, Qian Heng merasakan sakit perut karena ia belum makan sama sekali. Sampai di malam hari, Cheng Yao khawatir dengan kondisi Qian Heng sebab bosnya itu tidak membalas pesan Cheng Yao, padahal sebenarnya Qian Heng sedang mandi. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mengantarkan bubur khusus untuk Qian Heng, tetapi Cheng Yao malah melihat dada Qian Heng yang terbuka. Hal tersebut membuat Qian Heng menjadi sangat malu. Cheng Yao juga memaksa untuk masuk ke dalam kamar bosnya itu, bahkan Cheng Yao tanpa sengaja malah menyentuh dada Qian. Hal tersebut langsung membuat Qian Heng salah paham, padahal keberadaan Cheng Yao di sana hanya untuk melihat Qian Heng menghabiskan bubur yang ia berikan, namun bubur itu tidak disukai Qian Heng. Akhirnya Cheng Yao membuatkan bubur untuk Qian Heng. Melihat Cheng Yao yang sedang memasak bubur membuat Qian Heng sampai tertidur. Akhirnya Cheng Yao segera memberikan selimut pada Qian Heng, tetapi tiba-tiba saja Qian Heng malah terbangun dan berterima kasih pada Cheng Yao. Ucapan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat heran dan Qian Heng benar-benar menikmati bubur buatan sekretarisnya itu. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke kamarnya, ia malah dibuat frustasi dengan penjelasan hukum yang Qian Heng katakan. Keesokan harinya Qian Heng, Cheng Yao dan Tuan Tang sedang makan bersama. Saat itu Tuan Tang ingin meminum alkohol bersama mereka, tetapi Qian Heng menolak hal itu, bahkan ia pun melarang Cheng Yao untuk meminumnya, padahal sebenarnya Cheng Yao hanya ingin membuat hubungan mereka tetap membaik. Kepedulian Qian Heng pun membuat Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Walaupun setelah makan siang itu selesai, Qian Heng tetap memberikan teguran pada Cheng Yao bahwa Cheng Yao tidak harus merasakan hal yang sama seperti saat ia masih bekerja bersama Yu Feng. Di malam hari, Cheng Yao mendapatkan pesan dari asisten Tuan Tang. Kali ini ia memberikan kabar bahwa Tuan Tang membutuhkan bantuannya untuk memeriksa dokumen. Awalnya Cheng Yao ingin memberitahukan hal tersebut pada Qian Heng, namun karena urusan itu sangat sederhana dan Tuan Tang juga tidak ada di sana, maka Cheng Yao memutuskan untuk pergi seorang diri agar Qian Heng tidak perlu direpotkan dengan hal yang sederhana seperti itu. Tetapi ketika berada di sebuah ruangan, ternyata Tuan Tang juga ada di sana. Situasi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa ada yang tidak beres, dan benar saja Tuan Tang begitu berani menggoda Cheng Yao. Beruntung Cheng Yao langsung merekam semua yang Tuan Tang katakan padanya. Bahkan Cheng Yao pun sangat berani memberikan pelajaran pada Tuan Tang sebab Tuan Tang hampir saja melecehkannya. Mengetahui Cheng Yao yang merekam kelakuan jahatnya membuat Tuan Tang ketakutan dan Cheng Yao bergegas kabur dari tempat itu. Tetapi saat Cheng Yao kembali ke kamar, Qian Heng malah ingin bertemu dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian Heng mengetahui apa yang sudah dialami oleh asistennya itu. Melihat bukti rekaman Cheng Yao membuat Qian Heng sangat marah, namun Cheng Yao berusaha untuk menenangkan Qian Heng karena ia tidak ingin merusak hubungan kerja sama Qian Heng yang memiliki nominal cukup besar. Tetapi Qian Heng tidak memperdulikan hal itu. Sebab Qian Heng langsung mengajak Cheng Yao untuk menemui Tuan Tang, bahkan Qian Heng memberikan pelajaran yang cukup berat pada Tuan Tang sampai ia tidak lagi berani untuk menggoda wanita manapun. Qian Heng juga memutus kerjasama dengan Tuan Tang. Tak hanya itu, genggaman tangan Qian Heng benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau. Kemudian Qian Heng membawa Cheng Yao ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kali ini Qian Heng sangat marah karena Cheng Yao ingin menyembunyikan hal seperti itu dari dirinya.